Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi geografis. Pengenalan sistem informasi geografis. Bisa dapat saya jelaskan, perkembangan ilmu geografi di saat ini itu telah banyak memberikan kontribusi dalam banyak bidang itu, terkhususnya itu melalui teknologi yang pemetaan. Pada mulanya, geografi berasal dari kata geo dan grafien. Geo adalah hubungan dengan bumi, dan grafien itu berarti sebuah proses penulisan itu. Jadi, sehingga geografi itu dapat didefinisikan atau disimpulkan sebagai penulisan tentang bumi. Stad dan Estes pada tahun 1990 dalam Sugandi 2008. Beliau menyebutkan bahwa biasanya geografi lebih terfokus pada hubungannya manusia dengan tanah. Pada mulanya, geografi juga menggunakan peta sebagai alat jelajah dan menggambarkan kenampakan permukaan bumi ini gitu. Jadi, peta yang dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan sebutan dulunya itu maps, yang berasal dari kata mafa, yang berarti taplak atau kain penutup meja gitu, supaya lebih rapi atau lebih. Sebelum bangsa Barat menggunakan peta, ilmuwan Muslim itu yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris atau yang disebut dengan Al-Idris pada tahun 1954 Masehi, ia telah berhasil membuat sebuah peta bola bumi dengan bahan dasar perak yang menggambarkan 6 benua dan dilengkapi itu jalur perdagangan seperti danau, sungai, kota-kota utama, daratan, serta pegunungan. Di sini saya juga akan menjelaskan sebuah gambar peta, yaitu peta kota Sicila digambar Muhammad Al-Idris untuk Raja Roger kedua tahun 1954 Masehi. Jadi di sini bisa saya jelaskan, saat ini kita mengenal peta itu sebagai gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil dalam sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam bentuk dua dimensi dengan skala tertentu gitu. Jadi perkembangan pemetaan itu dan kebutuhan akan peta di berbagai bidang mendorongnya muncul sebuah sistem berbasis peta dengan bantuan komputer. Jadi menurut Raja Roger ini membuat peta itu di musim yang era kemajuan teknologi ini harus menggunakan seperti media-media komputer dan lain-lain gitu. Terdapat banyak juga sekali tentang sistem informasi geografi ini. Seiring dengan perkembangan sistem informasi geografi ini atau kita sebut dengan SIG itu sendiri. Sistem informasi geografi adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang berepresentasi spesial atau berkoordinat gitu. Geografi atau dengan kata lain, suatu SIG itu adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spesial, bersamaan dengan seperangkat operasi kerja Barus dan Wiradestra pada tahun 2000. Ahli-ahli lain juga menyebutkan bahwa sistem informasi geografi itu adalah hasil kerja perangkat komputer, perangkat lunak, data geografi, dan proses desain dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan menyimpan atau menganalisis, mengubah, dan menampilkan seluruh bentuk informasi tentang geografi. Aronoff pada tahun 1998, yang dimana GIS itu yaitu sistem berbasis komputer yang didesain untuk menyimpan atau menganalisis, memanipulasi, dan menampilkan informasi geografi. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang aspek-aspek dalam definisi sistem informasi geografi.
Menurut Anon pada tahun 2002, sistem informasi geografi itu adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis atau visual dengan data teks atribut objek yang dihubungkan secara geografi ini di bumi. Di samping itu, sistem informasi geografi juga dapat menggabungkan data, mengatur data, dan melakukan analisis data yang akhirnya itu akan menghasilkan keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Jadi, sistem informasi geografi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem manual analog dan sistem otomatis yang berbasis digital komputer. Perbedaan apa sih dengan kedua itu? Jadi perbedaannya yang paling mendasar terletak itu pada cara pengelolaannya. Sistem informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transportasi untuk tumpang susun, foto udara, laporan statistik, dan laporan survei lapangan, dan lain-lain. Kesemua data tersebut dikompilasikan dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer gitu. Sedangkan sistem informasi geografi otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolahan data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital, serta foto udara yang teridentasi. Data lain dapat berupa peta rupa bumi yang telah teridentasi. Dalam takaran praktis, pengertian sistem informasi geografi juga saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spesial atau geografi yang berorientasi gitu pada penggunaan komputer dan implementasinya dalam pengelolaan data spesial. Terkait hubungan dengan teknologi ini, komputer, Aronov tahun 1989 mengartikan sistem informasi geografi itu sebagai pemasukan data, manajemen data, atau penyimpanan dan pemanggilan kembali data yang telah hilang. Ini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik sistem informasi geografi. Sebagai sebuah sistem informasi geografi memiliki karakteristik umum, sebagaimana layaknya sistem-sistem yang dikembangkan di berbagai bidang. Berdasarkan Hussein pada tahun 2006, bahwa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi geografi itu diantaranya ialah ada 8. Yang pertama itu merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam suatu sistem berbasis komputer. Yang kedua ada namanya melibatkan ahli geografi, informatika, dan komputer, serta aplikasi yang terkait. Jadi, masalah dalam pengembangan atau meliputi cakupan, kualitas, dan standar data, struktur model, dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan, dan etika pendidikan, Excel system dan desain support system pendidikan. Yang keempat itu ada perbedaan dengan sistem informasi lainnya. Data dikaitkan dengan letak geografis dan terdiri dari data tekstual maupun grafik, bukan hanya sekedar merupakan pengumpulan data konvensional atau tradisional ke dalam bentuk peta digital untuk kemudian disajikan atau dicetak atau diperbanyak kembali gitu. Yang keenam itu ada namanya mampu mengumpulkan, seperti menyimpan, menampilkan, memanipulasi, memadukan data. Yang ketujuh itu ada namanya menganalisis data spesial dari fenomena geografis suatu wilayah. Yang terakhir itu ada namanya mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah. Sistem informasi geografi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sistem manual analog dan sistem otomatis yang berbasis digital komputer. Perbedaannya apa sih dari kedua tersebut itu? Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya.
Sistem informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transportasi untuk tumpang susun, foto udara, laporan statistik, dan laporan survei lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat komputer. Sedangkan sistem informasi geografis otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolahan data melalui proses digital sumber data digital. Dalam takaran praktis, penelitian sistem informasi geografi itu saat ini lebih sering diterapkan bagi teknologi informasi spesial atau komputer. Nah, di sini juga ada yang dinamakan dengan perbedaan SIG, sistem informasi geografis, dengan sistem informasi lain menjadi keunggulan tersendiri, yang dimana itu sebagian besar sistem berfokus pada data atributal, sedangkan sistem informasi geografi yang mengakibat secara langsung data atributal tersebut dengan data spesial. Peningkatan bentuk spesial dengan atribut di dalamnya ini mendorong seperti pengembangan sistem informasi geografi untuk berbagai macam kebutuhan gitu. Di sini juga ada yang namanya peranan sistem informasi geografi. Fungsi dari sistem informasi tersendiri adalah untuk menaikkan kemampuan dalam membuat kesimpulan gitu. Jadi yang kedua, fungsi dari sistem informasi adalah untuk menaikkan kemampuan dalam membuat kesimpulan gitu. Jadi serta informasi yang dapat didapatkan dari data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan gitu, biar lebih enak gitu. Jadi yang terakhir itu ada namanya peranan sistem informasi geografi telah banyak dirasakan pada berbagai bidang kehidupan dan telah memberikan implikasi luar biasa terhadap pengembangan keilmuan baik geografi ataupun non-geografi. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya paparkan pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.